Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah. Salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'd. Hikam Ibni Ata'illah As-Sakandari, hikmah nomor 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa, ora berhenti. Berhenti ini konotasinya bisa berhenti dalam arti stagnasi, macet, berhenti dalam arti tidak stabil keberhasilannya, berhenti dalam arti sulit prosesnya, berhenti dalam arti gagal sama sekali. Hal itu tidak dialami. Apa matlabun? Matlab. Matlab ini sebetulnya bisa masdar mimi. Tolaba yatlubu tolaban wa matlaban. Masdar yang ada huruf mimnya. Bisa isim makan, tempat mencari. Bisa isim zaman, waktu mencari. Tetapi ini bukan. Matlab di sini dalam arti matlub. Apa matlabun? Sesuatu yang dicari. Maknai matlabun bimakna matlub, sesuatu yang dicari. Tidak berhenti, tidak gagal, tidak sulit, tidak stagnasi. Anta kang utawi sira, jika kamu ikut tolibuhu, mencari matlab, mencari yang kamu cari, mengikhtiarkan yang kamu ikhtiari, mengusahakan yang kamu berusaha, tetapi birabbika, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Birabbika, dengan menyerahkan kepada Tuhanmu. Birabbika kelawan pangeran iro. Jadi kalau kita ikhtiar yang kita cari, jangan mengandalkan diri kita, tapi mengandalkan takdir Allah, mengandalkan kemudahan dari Allah. Birabbika kelawan pangeran iro. Nanti tidak gagal, tidak stagnasi, mocat macet. Hafalan juga begitu, orang belajar ya, menghafalkan Al-Quran. Kok membanggakan cerdas, sering lupa dia. Orang belajar, membanggakan IQ-nya. Suatu saat dia akan mengalami apakah kepikunan, karena sombong dengan memori otaknya, sombong dengan kecerdasannya. Kita punya hajat mantu, membanggakan dana kita, sering gagal nanti, acaranya berantakan. Ini sesuatu yang kita cari, kita sandarkan kepada Allah supaya lancar semua. Birabbika. Sebaliknya,
wala tayassara lan ora gampang, tidaklah mudah, apa matlabun sesuatu yang dicari, bimakna matlubun apa matlabun sesuatu yang dicari, anta kang utawi sira iku talibuhu mencari matlabun, wala tayassara lan ora gampang, tidaklah mudah, apa matlabun sesuatu yang dicari, anta kang utawi sira jika kamu iku talibuhu mencari matlab yang kamu cari, binafsika mengandalkan kelawan dirimu, binafsika kelawan awak ira dirimu. Kalau mengandalkan diri, urusan kita enggak mudah. Kalau mengandalkan dana, urusan kita enggak mudah. Al-Quran pernah bicara begini tentang perjuangan mengandalkan dana. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ini bayangkan ayat Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jika kamu membelanjakan, mengeluarkan dana seluruh isi bumi, ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kamu belum tentu bisa menjinakkan hati mereka. Belum tentu kamu bisa menyocokkan, mendamaikan, menjinakkan, menguasai antara hati mereka. Jadi untuk disenangi orang jangan mengandalkan dana. Untuk mengambil simpati orang, kalau hanya membanggakan dana tidak bisa. Harus birobbik. Karena Allah itulah yang menjadikan kecondongan hati manusia condong kepada manusia. Buktinya apa? Ayat lain. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, maka jadikan hati masyarakat suka anak-anakku. Hati orang-orang tahwi ilaihim, seneng sama anak keturunanku. Maka orang itu pasti seneng sama Habaib. Karena Habaib itu keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Hati orang-orang ya Allah jadikan seneng sama cucu-cucuku. Ibrahim punya keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah punya keturunan para habaib, para sayyid. Ibrahim berdoa orang-orang supaya suka sama keturunannya. Maka hampir rata-rata secara umum orang dengan habaib itu hormat. Ini sama untuk apa? Bukti terwujudnya, terkabulnya doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengandalkan dana, tapi mengandalkan permohonan kepada Allah supaya anak cucunya dicintai orang. Memang ada perjuangan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Tetapi itu jangan diandalkan sebagai penentu. Jangan diandalkan. Nah, sebagai ulasan, ini masalah penting sekali. Saya baca dalam kitab Syarah Ikam karya Muhammad Said Ramadan Al-Buti seperti biasa, jilid 1 halaman 350, beliau menceritakan ada seorang sahabat bernama Malik Al-Asja'i melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW
bahwasanya Ibnu Auf disandra oleh musuh. Ibnu Auf ditawan oleh musuh. Dan Malik al-Asja'i melaporkan kepada Rasulullah SAW, ibunya Ibnu Auf gelisah, resah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berpesan kepada Malik al-Asja'i, ibunya suruh memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Mengandalkan Allah. Ibunya Ibnu Auf kasih tahu suruh memperbanyak bacaan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Akhirnya khasiatnya ini, Pak. Khasiatnya ibunya Ibnu Auf berdoa, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, untuk mendoakan anaknya yang disandra orang kafir. Untuk mendoakan anaknya supaya selamat, bisa lepas dari sandranya orang kafir. Akhirnya tidak lama kemudian fa'anqadhahu Allah menyelamatkan anaknya minal asa, dari kesedihan. Wa ada ila abawai, anaknya pulang ke ayah ibunya bi khairin, dengan baik, bahkan wa ghunaima, membawa rampasan-rampasan perang. Kasus satu. Kasus kedua, nah ini paham ya, ini hikam ya, cara menguatkan hadis-hadisnya. Masalah kedua, menguatkan hikam, teori hikam. Di halaman 351, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jilid 1 halaman 351, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasta'in billah wala ta'jis, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi orang yang lemah, ajis, tapi minta pertolongannya kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jis. Ini masalah kedua. Yang ketiga, di halaman 358, Muhammad Fatih yang terkenal dalam sejarah Islam merebut Konstantinopel, Turki, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Pengaruh apa ini? Likasroti tadarru'ihi wal tijaatihi ilallah. Karena Muhammad Al-Fatih itu tadarru', DP kepada Allah, memohon dengan sangat, berlindung kepada Allah, wal tijaatihi ilallah fi khimatihi, selama dalam kemah peperangan, allati kana yudiru minha a'malahu al-qitaliyah. Dalam kemah itu Muhammad Al-Fatih mengatur strategi perang. Di dalam kemahnya Muhammad Al-Fatih mengatur posisi militer. Di dalam kemahnya Muhammad Al-Fatih mengatur berbagai macam kegiatan, agenda militer, a'malahu al-qitaliyah, untuk peperangan, menaklukkan Konstantinopel. Tetapi di dalam kemah itu Muhammad Al-Fatih tadarru', DP kepada Allah, iltija'at, berlindung kepada Allah. Bahkan disebutkan di sini, wa bukaihi sajidan yunajillaha azza wa jalla, banyak menangis, banyak bersujud, banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam kemah. Jadi tidak mengandalkan militernya saja. Kalau mengandalkan militernya saja tidak menang. Indonesia ini logikanya berarti Indonesia ini bisa dimenangkan Allah, mengalahkan Belanda karena banyaknya ulama yang berdoa.
tidak mengandalkan binafsik dirinya, tapi mengandalkan birabbik Tuhannya. Paham ya? Ini masalah ketiga. Masalah keempat, kejadian Muhammad Al-Fatih ini dibuktikan dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarahnya jilid 1 halaman 359. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuftahanna al-Qustantiniyatu, sungguh akan terjadi ekspansi. Ekspansi itu perluasan wilayah Islam sampai di Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baiknya pemimpin pemerintahan yaitu pemimpin pemerintahan Konstantinopel yang muslim. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baiknya militer, sebaik-baiknya tentara ada tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yakni tentara muslim. Ada hadisnya dalam catatan kaki ini, rawahu Ahmad wal Hakim fil Mustadrak, dari kitab Mustad Ahmad dan kitab Al-Mustadrak Hakim An-Naisaburi. Kemudian yang kelima, satu kasus yang saya temukan di dalam kitab Al-Asas fi Sunnah wa Fahmuha karya Said Hawa. Ada Al-Asas fi Tafsir, ada Al-Asas fi Sunnah. Bagian A'lamus Sahabah di halaman 516, terbitan Darussalam. Juga saya baca di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Ibn Sa'din. Ini di jilid 3 halaman 529. Di sini diceritakan kalau versinya Tabaqat Al-Kubra Ibn Sa'din seperti dikutip oleh Said Hawa, tapi ada koreksi nanti, koreksi riwayat hadisnya. Ketika Abdullah bin Rawahah sedang pingsan, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa begini, Allahumma in kana hadara ajaluh, ya Allah, apabila Abdullah bin Rawahah ini datang waktu kematiannya, fayassir alaih, maka mudahkan ya Allah kematiannya. Wa illa fasfih, dan apabila memang ini belum waktu kematiannya, dan apabila ini belum saatnya kematiannya, fasfih, maka ya Allah berikan kesembuhan Abdullah bin Rawahah. Fawajada khiffah, akhirnya Abdullah bin Rawahah mengalami ringan tubuhnya, merasakan perkembangan bagus, mulai terasa ringan. Akan tetapi ibunya ini, kata Abdullah bin Rawahah, ibunya ini mengeluh. Nah, ini ibunya, tapi yang benar bukan ibunya, tetapi saudara perempuannya, seperti riwayat Bukhari. Saudara perempuannya seperti riwayat dalam Sahih Bukhari, bukan ibunya tapi saudara perempuannya. Ini koreksi ya, koreksi terhadap riwayat yang ada di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Ibn Sa'din. Ini diriwayatkan ibunya, tetapi di Sahih Bukhari saudara perempuannya mengeluh, wajabalah, wahai gunung. Orang Arab dulu ya, kalau mengeluh, wahai gunung, wahai gunung. Nah, gunung yang dipanggil. Ini tidak boleh ini. Ini ungkapan-ungkapan jahiliyah. Maka kata Abdullah bin Rawahah, ketika Abdullah bin Rawahah kritis, sakit kritis, hampir meninggal dunia, perkiraan orang hampir meninggal dunia, ketika siapa itu?
Saudara perempuannya teriak-teriak, jerit-jerit, panggil-panggil gunung. Nah ini kan panggil-panggil gunung, bukan panggil-panggil Allah. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ada malaikat membawa ganden besi. Ada malaikat bawa ganden besi. Palu besi. Malaikat bawa ganden besi. Kata malaikat bertanya kepada Abdullah bin Rawahah yang kritis. Hei Abdullah bin Rawahah, kamu setuju dengan jeritan saudara perempuan? Teriak-teriak bukan manggil Allah, malah manggil apa? Gunung. Kamu setuju? Anta kada? Apakah kamu sama mengikuti jejak saudara perempuanmu yang teriak-teriak panggil gunung ketika keadaan kritis? Kata Abdullah bin Rawahah, jika aku menjawab iya, saya setuju dengan jeritan saudara perempuanku, laqama'ani biha, malaikat akan menghancurkan aku dengan gandennya. Berarti kan jangan sekali mengandalkan, wahai gunung, saya punya aset gunung, saya punya lahan ini, saya punya pabrik ini. Jangan. Alam-alam kita banggakan, alam kita manfaatkan. Iya, wasakhara lakumus syamsa wal qamara, Allah tundukkan kepada kamu matahari dan bulan. Iya, laut ditundukkan, tetapi jangan mengandalkan alam, tapi mengandalkan khaliqul adam, yang menciptakan alam. Paham ya? Yes. Ini nomor lagi. Benar lima ya? Yang keenam. Ada sebuah kitab Mawsu'ah Hikam wa Mawa'id Al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Wah ini bagus sebetulnya. Ini kalau dikaji, dipelajari di pesantren bagus. Jadi santri ini tahu kamus Ihya, yang jadi Ihya kan 4 jilid. Ini dikumpulkan khusus hikamnya Ihya, hikam wa mawa'id al-Imam Al-Ghazali. Jadi hikam-hikam dalam hikmah-hikmah dalam Ihya dikumpulkan di kitab ini, yang mengumpulkan Muhammad As-Salih As-Sawi, diterbitkan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 504. Ketika Nabi Isa sedang duduk, ada orang yang sedang membajak tanah, ngeluku, tapi dengan skop. Tahu skop? Apa yang menggali apa sini? Ngaduk-ngaduk lemah apa sini? Orang luku. Dan ngeluku kan pakai sapi apa sini? Molak-malik lemah apa sini? Ngerolak apa kan? Sorotannya apa kan? Maksud orang ngerti lah. Apa? Ngeluku anggo sapi, maksudnya gitu, sing anggo pacul apa sini? Paculi tanah ya. Ada orang tua sedang kerja di suatu lahan tanah dengan alat sekopnya, maksudnya ya, dengan alat sekopnya. Nabi Isa melihat, ini orang tua petani yang punya cita-cita. Pasti kan dia garap tanahnya, dia maculi tanahnya dengan skopnya, tentu punya harapan. Begitu Nabi Isa jarak jauh dari ini tenaga dalam, Nabi Isa mengeluarkan tenaga dalam. Nabi Isa tidak di depan orang itu sedang sibuk apa itu? Menggarap tanahnya dengan alat skop. Nabi Isa berdoa dari jarak yang tidak dekat dengan orang itu. Ya Allah, cabutlah cita-citanya. Allah manzi' minhul amala. Ya Allah, cabutlah darinya angan-angan, cita-cita. Begitu didoakan, skopnya ditaruh. Langsung gak punya cita-cita kan. Orang ngerti, orang tenaga dalam. Jadi jiwanya itu diremot oleh Nabi
eh, keinginan hatinya itu diremot oleh Nabi Isa. Jadi ada orang tua mengerjakan lahannya dengan alat sekop, oleh Nabi Isa didoakan, Allah manzi' minhul amala. Ya Allah, cabutlah dari orang tua itu angan-angan, cita-cita, harapan. Fawadu asy-syekh al-mishat. Langsung orang tua itu meletakkan sekopnya, wattoja'a, bahkan langsung tiduran, tidak ada semangat. Begitu gak ada semangat, Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah kembalikan cita-cita, semangat lagi. Gak ada tenaga, gak ada. Nabi tidak lama kemudian, faqala Isa, Allah mardud ilaihil amala. Ya Allah kembalikan kepada orang tua itu angan-angan, harapan, keinginan, cita-cita. Langsung bekerja. Berarti apa? Orang ini menghasilkan sesuatu dengan tangannya. Tetapi tangan ini kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak disadarkan oleh Allah, dia tidak kerja. Tidak berkarya kalau tidak ada kehendak Allah. Ini untuk membuktikan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak punya keinginan kecuali Allah menginginkan. Kecuali Allah menghendaki. Paham ya? Terus ini masalah ke mana? Ke-6. Ini masalah ke-6. Inilah membuktikan, menguatkan teori hikam tadi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.